Saudara, terkait dengan pemeriksaan Abraham Samad dalam kasus ijazah Jokowi, kami juga sudah terhubung dengan penasihat Kapolri, sudah ada Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terkait dengan pemeriksaan Bang Abraham Samad kemarin, karena konten podcastnya yang membahas ijazah Jokowi ini cukup kuat menjadikan Samad sebagai saksi terlapor. Dan juga ada keberatan dari Bang Abraham Samad. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Iya, jadi begini ya, saya tidak ikut melihat meriksanya ya, tapi saya ngecek hanya kepada keamanan negara yang meriksa itu. Jadi ini, kemarin diperiksa itu kan dalam rangka sebagai panggilan di dalam taraf penyidikan ya. Kemudian tapi masih sebagai terlapor, belum sampai pada hanya saksi ya, belum sampai pada tersangka atau apa dan sebagainya. Nah, penyidik di dalam tahap klarifikasi ini sebetulnya dia pasti akan menanyakan dari bahan-bahan yang sudah dilaporkan oleh pelapor kepada penyidik. Dalam hal ini yang melaporkan bukan laporannya Pak Jokowi yang terkait dengan Pak Abraham Samad ini. Kan di sana kan ada 6 laporan itu yang dari Pak Jokowi, dan kemudian ada lagi dari pendukungnya Peradi Bersatu atau dan sebagainya itu yang ada laporan tersendiri. Isinya itu kalau yang dari Pak Jokowi itu isinya adalah pengaduan sebagai penghinaan ya, pencemaran nama. Tapi kalau mereka ini bukan pencemaran, karena itu bukan delik aduan yang disampaikan, tetapi delik ujaran kebencian. Mereka sebagai pendukungnya Pak Jokowi merasa keberatan karena diprovokasi Pak Jokowi itu diprovokasi rakyat supaya membenci pada dia, sehingga terjadi pembelahan antara yang mendukung dan yang menohok itu kan gitu. Itulah makanya mereka melaporkan bukan sebagai pengadu tapi sebagai pelapor biasa. Makanya Polda Metro itu menanggapinya. Kebetulan ini menanggapinya digabung sama-sama ini antara laporannya Pak Jokowi dengan yang itu, yang namanya Tapi Pak Arianto, ya. Terkait dengan pemanggilan dan juga pemeriksaan terhadap Abraham Samad ini ada unsur mens rea-nya, ada unsur niat jahatnya menurut Anda? Jadi gini, ini kan sekarang lagi dipanggil sebagai saksi ya. Ya dipanggil sebagai saksi itu, tapi di sana pasti penyidik sekarang sudah mengantongi keterangan-keterangan dari yang melapor. Yang melapor pasti menuduh bahwa ini ada sengaja Pak Abraham begini. Ya kira-kira tuduhannya ikut menyebarkan lah, karena bukan dia kalau yang menyebarkan itu kan Roy dan kawan-kawan itu kan. Tapi Pak Abraham Samad ini memfasilitasi dengan podcastnya itu sehingga ikut menyebarkan. Kira-kira itu deliknya yang dikenakan. Tapi kalau kita bicara, ya silakan. Ya, kemudian dari data-data yang ada ini, maka penyidik akan manggil Pak Abraham Samad. Apa benar ini podcast ini milik Anda? Makanya tadi kan ditanya podcast itu apa, lama dan sebagainya. Penyidik itu memang kayak gitu caranya. Dia akan menggali selengkap-lengkapnya itu, Bu. Gitu. Nah tadi sebenarnya Pak Abraham Samad, misalkan dia keberatan dengan pertanyaan, dia tinggal jawab ini aja, tahu apa enggak. Kalau enggak tahu jawab ya tidak tahu. Itu mestinya. Gitu. Tapi tujuan daripada penyidik itu adalah melengkapi daripada keterangan yang sudah disampaikan pada pelapor. Nanti dari keterangan ini, Pak Arianto, tapi begini, kalau kita bicara soal podcast, sekarang kan juga memang podcast ini menjadi sarana ruang publik untuk melakukan diskusi terbuka. Dan itu tentunya dijamin oleh undang-undang. Apakah ada batas, ada parameter atau guidelines mana yang diskusi, mana pula yang pencemaran nama baik? Di dalam KUHP Bu yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk mencari apakah ini unsur pidana apa tidak. Dia hanya mengacu pada bunyinya undang-undang, Bu. Bunyinya undang-undang itu apabila seseorang menebarkan kebencian pakai IT dan sebagainya itu nggak peduli itu di podcast atau itu di televisi atau apalagi lah mekanisme yang pakai digital itu. Itu hanya yang dilihat hanya tindak pidananya itu, tidak terlihat pada apakah ini podcast atau bukan, sehingga ini ranah pidana atau boleh apa tidak itu. Nah itu untuk menentukan itu kan sekarang masih debatable itu. Oleh karena itu penyidik pasti akan tanya saksi ahli yang di bidang IT, apakah kalau Pak Abraham Samad itu ngomong di situ di dalam podcast itu kemudian ini apakah ini termasuk di dalam undang-undang yang didalilkan di dalam undang-undang ITE tentang ujaran kebencian itu apa tidak.
termasuk juga menimbulkan perpecahan. Itu nanti pasti ditanyakan pada saksi ahli dengan data-data yang ada dari rekaman jejak digital. Oke. Itu. Jadi apa yang direkam oleh Pak Abraham Samad itu pasti akan ditayangkan saksi ahli yang akan menilai ini masuk unsur pidana apa tidak gitu. Ya, nanti kalau saksi ahli mengatakan masuk, ya pasti dia akan dilanjutkan dengan menjadi penetapan tersangka atau apa. Tapi kalau tidak, pasti ya dia akan digugurkan hanya sebagai saksi. Kira-kira gitu alur daripada penyidikan itu. Baik, terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.